Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi dilatasi yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Selviani Pratiwi Ajahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi dalam matematika. Dilatasi dalam matematika adalah suatu transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Dalam dilatasi, objek-objek yang dipetakan akan tetap mempertahankan proporsi antara elemen-elemennya. Misalnya, panjang sisi, sudut, dan sebagainya. Dilatasi biasanya diukur dengan faktor dilatasi yang disebut skala atau faktor skala. Nah, adapun pengertian dilatasi. Dilatasi atau perbesaran atau perkecilan adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu, mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat. Faktor skala dilatasi. Setiap dilatasi memiliki faktor skala yang menentukan beberapa besar, pembesaran atau pengecilan yang terjadi. Pusat dilatasi. Titik yang menjadi titik acuan dalam proses dilatasi disebut pusat dilatasi. Saya Muhammad Rafif akan menjelaskan jenis-jenis dilatasi. Berdasarkan titik pusatnya, dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan dilatasi terhadap titik pusat A, B. Apa perbedaan antara keduanya? Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bentuk umum dilatasi titik A terhadap titik pusat 0,0 bisa dinyatakan sebagai berikut. Bentuk penulisan di atas menunjukkan bahwa titik A berkoordinat X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K sehingga menghasilkan titik A yang berkoordinat X aksen, Y aksen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia. Saya akan menjelaskan tentang cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 jika menggunakan persamaan matriks seperti di bawah ini. Q aksen, Y aksen sama dengan ini matriks dilatasinya ya. Faktor skalanya yaitu K, 0, 0, dan K. Kita kalikan dengan titik awal yaitu Q dan Y. Contoh soal. Suatu objek berbentuk persegi panjang P, Q, R, S berada di bidang koordinat kartesius seperti berikut jika objek tersebut dilatasikan terhadap titik pusat dengan K. Tentukan bentuk bayangan yang terjadi. Jadi ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Ini persegi panjang dengan bentuk awal. Selanjutnya kita tentukan koordinat P aksen, titik Q aksen, titik R aksen, dan titik S aksen dengan persamaan dilatasi terhadap titik pusat. Nah, ini sudah diketahui ya, titik awalnya yaitu P dengan titik awal 1,3, Q 4,3, R 1,2, dan S 4,2. Oke, kita cari selanjutnya yaitu titik P aksen dengan cara yang tadi persamaan matrik. Q aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0, K dikalikan dengan titik awal yaitu Q, Y. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja dua itu yang terdapat dari tadi di soal. Faktor skalanya yaitu 2. 2, 0, 0, 2 dikalikan dengan titik awal P yaitu 1,3.
Oke, kita masukkan, lalu kita kalikan. 2 kali 1 sama dengan 2, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tinggal jumlahkan. 2 ditambah 0 sama dengan 2, 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, hasilnya yaitu 2, 6. 2 dan 6. Jadi, titik P aksen diperoleh dengan 2,6. Caranya seperti tadi ya teman-teman, ketika mencari P aksen. Nah, ini sudah kita peroleh. Titik Q aksen diperoleh 8,6, titik R aksen diperoleh 2,4, dan titik S diperoleh 8,4. Selanjutnya, nah ini hasilnya, maka diperoleh titik awal P berkoordinat 1,2 dan di titik akhir P aksen berkoordinat 2,6. R berkoordinat 4,3, titik akhir yaitu Q aksen 8,6, R berkoordinat titik awal R berkoordinat 1,2, titik akhir yaitu R aksen berkoordinat 2,4, titik awal S berkoordinat 4,2 dan titik akhir R aksen 8,4. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, di sini ada persegi panjang yang berukuran kecil atau ukuran aslinya. Oke, kita akan buat menjadi lebih besar. Mula-mula kita dari titik 0,0 kita tarik ke P aksen 2 kali lipat. Nah, R aksen, Q aksen, S aksen juga kita tarik dari 0,0 ke R aksen, Q aksen, S aksen 2 kali lipat. Nah, kita gabungkan titik baru, maka kita peroleh bentuk persegi panjang yang sama tetapi ukurannya menjadi besar 2 kali lipat. Nah, ukuran menjadi 2 kali lipat karena setiap jarak kita perbesar 2 kali lipat. Nah, perbesaran ini disebut dengan faktor skala yang disimbolkan tadi di soal, yaitu K sama dengan 2. Mengapa kita kalikan menjadi 2 kali lipat? Karena faktor skalanya tadi di soal bernilai 2. Nah, di sini terlihat perubahannya dari kecil menjadi besar. Awalnya persegi panjangnya kecil menjadi lebih besar 2 kali lipat. Perkenalkan, nama saya Wildan Sofyan. Sifat-sifat dilatasi: mempertahankan bentuk. Dilatasi tidak mengubah bentuk geometri, hanya mengubah ukurannya. Rasio perubahan: perbandingan ukuran antara bentuk asli dan hasil. Dilatasi disebut faktor skala. Titik tetap: titik pusat dilatasi tidak mengalami perubahan ukuran. Simetri: dilatasi dapat menghasilkan bentuk simetris jika pusat dilatasi berada pada sumbu simetri. Kesimpulan: dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bentuk tanpa mengubah bentuknya. Konsep ini memiliki banyak aplikasi praktis dan juga berperan dalam mengembangkan kemampuan matematis yang berharga. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.